antara cinta dan skandal, kisah perselingkuhan di rumah kos. Rian, pemuda tampan asal desa, merantau ke kota besar untuk mengejar impian dan membangun masa depan. Di kota yang penuh dengan tantangan, ia menemukan tempat tinggal di sebuah rumah kos yang dikelola oleh Ibu Laila, seorang wanita cantik, seksi, dan mempesona. Ibu Laila, yang tampaknya penuh kasih sayang dan perhatian, cepat menarik hati Rian, terutama ketika ia merasakan kesepian di tengah kehidupan kota yang asing. Namun, kedekatan mereka berujung pada sebuah hubungan gelap yang berbahaya. Ketika perselingkuhan mereka terbongkar, hidup Rian dan Ibu Laila berubah drastis. Perceraian, penghinaan, dan pengusiran terjadi, memaksa Rian kembali ke desa dengan hati penuh penyesalan. Sementara itu, Ibu Laila harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang menghancurkan keluarganya. Akankah mereka menemukan jalan untuk menebus dosa mereka, ataukah hubungan ini akan menjadi kenangan yang menghantui sepanjang hidup mereka? Rian duduk di bangku kereta, memandangi pemandangan yang terus berubah seiring perjalanan menuju kota besar. Angin sore yang masuk lewat jendela kereta membuatnya terjaga dari lamunan panjang. Di luar, desa yang telah ia tinggalkan semakin memudar, menggantikan ruang yang kini penuh dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk. Kembali ke kota, ia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Keputusan untuk merantau ke ibu kota bukanlah hal yang mudah. Tapi Rian tahu ini adalah langkah yang harus diambilnya. Ia ingin membuktikan pada keluarganya, terutama pada ayahnya, bahwa ia bisa sukses di kota besar. Ayahnya selalu mengatakan bahwa hidup di desa tidak akan membawa perubahan besar, dan Rian memutuskan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pemuda desa yang hanya bisa mengandalkan kehidupan yang sederhana. Begitu kereta tiba di stasiun kota, Rian merasa takjub dengan keramaian yang menyambutnya. Begitu banyak orang berlalu lalang, masing-masing terbenam dalam urusan mereka sendiri. Suara klakson mobil, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan percakapan yang terdengar di mana-mana seakan membuat Rian merasa kecil di tengah hiruk-pikuk ini. Namun, semangatnya tidak luntur. Ia mengumpulkan barang-barangnya dan melangkah keluar dari stasiun, mencari taksi untuk membawanya ke rumah kos yang telah ia cari secara daring beberapa minggu sebelumnya. Setibanya di depan rumah kos, Rian merasa sedikit cemas. Bangunan itu terlihat sederhana namun terawat dengan baik. Taman kecil di depan rumah kos memberi kesan hangat, namun tidak semewah yang ia bayangkan di kota besar. Di sana, ada seorang wanita yang sedang sibuk menyiram tanaman di halaman depan. Wanita itu memiliki aura yang sangat berbeda, seorang wanita paruh baya dengan wajah cantik dan senyum yang ramah. Tubuhnya terbungkus dalam pakaian rumah yang cukup terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh yang masih terlihat menarik meski usianya tidak muda lagi. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara lembut, sambil menghentikan pekerjaannya menyiram tanaman. Rian merasa agak kikuk, tapi ia berusaha menunjukkan senyum terbaiknya. "Saya Rian, baru saja mencari tempat kos di sini. Apakah saya bisa melihat-lihat kamar?" Wanita itu tersenyum manis. "Tentu saja, ikut saya masuk. Nama saya Laila, saya yang mengelola kos ini." Rian mengangguk dan mengikuti Ibu Laila masuk ke dalam rumah kos. Di dalam, suasana terasa hangat dan nyaman. Dinding-dinding rumah dihiasi dengan berbagai pot tanaman hias dan lukisan-lukisan sederhana yang memberi kesan rumah ini penuh dengan sentuhan pribadi. Ibu Laila membawa Rian menuju kamar yang masih kosong di lantai atas. "Ini kamar yang saya tawarkan.
Sudah bersih, ada tempat tidur, meja belajar, dan lemari pakaian. Kamu bisa menempatinya langsung kalau setuju, jelas Ibu Laila sambil menunjuk ke arah kamar yang cukup luas dengan jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Rian mengangguk, merasa cocok dengan tempat itu. Saya akan ambil kamar ini, jawabnya, merasa lega bisa segera menetap. Baiklah, kamu bisa mulai besok. Harga sewanya sudah saya sertakan dengan listrik dan air. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk memberitahu saya, kata Ibu Laila dengan suara yang menenangkan. Rian merasa nyaman dengan suasana yang diciptakan Ibu Laila. Dia merasa sudah menemukan tempat yang tepat untuk tinggal di kota ini. Ibu Laila bahkan menawarkan untuk makan bersama malam itu, mengingat Rian baru saja tiba dan mungkin merasa lelah setelah perjalanan jauh. Jangan khawatir, saya akan masak sesuatu yang enak. Bisa makan malam bersama saya di ruang makan nanti, tambah Ibu Laila. Rian merasa dihargai dan diterima. Ini adalah awal yang baik untuk petualangannya di kota besar. Malam itu, mereka makan bersama di ruang makan yang nyaman, berbincang ringan tentang kehidupan di kota dan harapan-harapan Rian untuk masa depan. Ibu Laila berbicara dengan penuh perhatian, dan sikapnya yang ramah serta kecantikannya memikat membuat Rian merasa betah. Tanpa disadari, ia mulai merasa sangat nyaman di sekitar wanita itu, bahkan merasa ada ikatan yang sulit dijelaskan, meski baru saja mereka bertemu. Namun, meskipun Rian mencoba mengabaikan perasaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ketika Ibu Laila tersenyum, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Mungkin itu hanya perasaan sementara karena ia baru saja tiba dan merasa kesepian, namun ada getaran aneh yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Ibu Laila. Tanpa ia ketahui, Ibu Laila pun mulai merasakan hal yang sama. Satu hal yang pasti, keduanya sudah saling mengenal, dan pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Ini mengatur panggung untuk cerita yang lebih dalam tentang hubungan yang rumit, kedekatan yang berkembang, dan bagaimana keduanya mulai terjebak dalam perasaan yang sulit dikendalikan. Hari pertama Rian di kota baru itu berlalu dengan cepat. Ia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, mencoba menapaki jalan-jalan kota yang penuh dengan aktivitas dan hiruk-pikuk. Pagi-pagi, setelah sarapan cepat yang disiapkan oleh Ibu Laila, Rian langsung pergi untuk mencari pekerjaan. Kota ini begitu besar, dan kesempatan terbuka lebar, tapi persaingan juga tak kalah ketat. Rian merasa tegang dan sedikit cemas, tapi ia tahu ia harus bekerja keras. Selama beberapa hari pertama, Rian hanya menghabiskan waktunya mencari pekerjaan dan pulang ke rumah kos untuk istirahat. Ia bertemu dengan beberapa penghuni kos lainnya, sebagian besar adalah pekerja kantoran yang sibuk, mahasiswa, dan beberapa orang yang juga merantau seperti dirinya. Meski mereka ramah, Rian tidak merasa benar-benar dekat dengan mereka. Semua orang tampak sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, seolah dunia kota besar ini sangat memisahkan orang-orang satu sama lain. Namun, Ibu Laila selalu ada. Setiap kali Rian pulang ke kos, Ibu Laila selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Pada suatu malam, setelah Rian pulang dari interview kerja yang tidak berjalan mulus, Ibu Laila menyapanya saat ia baru saja tiba. "Sepertinya hari ini tidak terlalu baik, ya?" tanya Ibu Laila, matanya yang tajam melihat kelelahan di wajah Rian. Rian mengangguk lemah, meletakkan tas di lantai. "Iya, cukup mengecewakan."
Tapi saya akan coba lagi besok. Ibu Laila tersenyum penuh pengertian. Kamu masih baru di sini, Rian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini semua butuh waktu. Rian merasa sedikit lebih baik mendengar kata-kata Ibu Laila. Tidak ada orang lain yang memberikan perhatian seperti itu. Ia merasa dihargai, terutama di tengah kesibukan kota yang membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Malam itu, Ibu Laila mengajak Rian makan malam bersama. Makan malam yang sederhana, hanya nasi, sayur, dan ikan bakar, tetapi sangat lezat. Suasana di ruang makan terasa hangat dan nyaman, seolah-olah dunia luar tidak pernah ada. Mereka berbincang banyak hal. Ibu Laila menceritakan kehidupannya di kota ini, bagaimana ia dan suaminya, Pak Andi, memulai usaha kos ini sejak beberapa tahun yang lalu. Sambil makan, Ibu Laila bercerita tentang kehidupannya yang tidak selalu mudah. Pak Andi seringkali sibuk, terutama dengan pekerjaannya. Kadang-kadang, saya merasa kesepian di sini, meski banyak orang yang tinggal. Saya terbiasa dengan kebiasaan sehari-hari, tapi kadang saya rindu punya teman bicara, katanya, matanya melayang jauh keluar jendela seolah merenung. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada ikatan yang mulai terbentuk antara mereka. Tanpa disadari, Rian mulai merasa lebih nyaman dengan Ibu Laila dibandingkan dengan siapapun yang ia temui di kota ini. Ia merasa seolah Ibu Laila adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Kehidupan Rian semakin dipenuhi dengan rutinitas yang membuatnya tak sempat untuk merasa kesepian. Pagi-pagi ia berangkat mencari pekerjaan, lalu kembali ke kos untuk beristirahat. Ibu Laila selalu ada, menanyakan bagaimana hari-harinya, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan nasihat yang menenangkan. Mereka mulai berbicara lebih banyak, mulai dari hal-hal ringan hingga masalah pribadi yang lebih dalam. Suatu malam, setelah beberapa minggu Rian tinggal di kos, Ibu Laila mengundangnya untuk ikut makan malam di luar. Ia tahu bahwa Rian baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi. Sebagai bentuk ucapan selamat, Ibu Laila mengajaknya makan di restoran yang cukup terkenal di kota itu. Rian tidak pernah pergi ke restoran semewah itu sebelumnya, dan ia merasa sedikit gugup. Namun, Ibu Laila dengan sikapnya yang tenang dan elegan membuat Rian merasa nyaman. Ia tampaknya sudah sangat terbiasa berada di tempat seperti ini. Di restoran, mereka menikmati makanan sambil berbincang tentang kehidupan, pekerjaan, dan impian. Rian mendapati dirinya semakin terpesona oleh sosok Ibu Laila. Ibu Laila tidak hanya cantik dan seksi, tetapi juga cerdas dan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu bijaksana dan menenangkan, seolah ia selalu tahu bagaimana cara membuat orang merasa nyaman. Tak jarang Rian mendapati dirinya terdiam sesaat, terlalu terpesona dengan senyumannya yang memikat. Rian, kamu sangat berbakat. Saya tahu kamu akan sukses di sini. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, ujar Ibu Laila, seolah membaca pikiran Rian. Kata-kata itu sangat berarti bagi Rian. Ia merasa seperti mendapat dorongan semangat yang sangat dibutuhkan. Namun, di balik pujian dan perhatian itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya, perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intens. Rian mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih di antara mereka, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan,
tapi tak bisa ia hindari. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan di luar, Rian kembali ke rumah kos dengan perasaan yang campur aduk. Ada perasaan hangat yang terus mengalir dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di kamar, menatap langit-langit kamar yang gelap, berpikir tentang betapa ia sangat terbiasa dengan perhatian Ibu Laila. Bahkan, ia mulai merasa lebih nyaman berbicara dengannya dibandingkan dengan siapapun yang ada di kota ini. Ibu Laila selalu tahu cara membuatnya merasa dihargai, merasa penting. Tapi, meskipun perasaan itu ada, Rian berusaha menahannya. Ia sadar bahwa Ibu Laila sudah berkeluarga dan hubungan mereka harus tetap profesional. Tetapi hati kecilnya berkata lain. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, tarikan yang kuat, yang semakin membuatnya sulit untuk berpaling. Apa yang dimulai dengan kebaikan dan perhatian kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sebuah perasaan yang bisa membawa mereka berdua pada jalan yang tak terduga. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah kos, Rian merasa kehidupannya di kota mulai sedikit lebih stabil. Ia mulai merasa diterima dan mulai mengembangkan ikatan dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Pekerjaan yang baru dimulai sebagai asisten administrasi memberikan tantangan tersendiri, tapi ia menikmatinya. Meskipun penghasilannya tidak banyak, ia merasa puas karena sudah bisa mulai mandiri di kota besar. Namun, satu hal yang terus menghantuinya adalah perasaan yang semakin besar terhadap Ibu Laila. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas hubungan antara pemilik kos dan penghuni kos, perlahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim. Ibu Laila, yang dulunya hanya memberikan nasihat dan perhatian biasa, kini mulai sering berbicara lebih pribadi dengan Rian. Setiap kali ia pulang setelah bekerja, Ibu Laila selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan sapaan yang menyenangkan. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik itu sekedar berbincang di ruang makan atau berjalan-jalan bersama ke tempat-tempat yang menyenangkan di kota. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Rian pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa duduk santai dan beristirahat di kamar kosnya, namun ketika ia membuka pintu, ia melihat Ibu Laila tengah berada di ruang tamu, sibuk dengan buku catatan dan beberapa dokumen. Melihat Rian yang baru pulang, Ibu Laila tersenyum dan mengajaknya duduk. Baru pulang kerja? Tampaknya capek sekali, katanya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Rian tersenyum lelah dan duduk di kursi yang tersedia. Iya, hari ini cukup panjang. Tapi syukurlah, pekerjaan mulai berjalan lancar. Ibu Laila mengangguk. Itu bagus. Kamu memang anak yang rajin dan cerdas. Aku yakin kamu akan sukses di sini, ujarnya dengan tulus. Ada sesuatu yang hangat dalam nada suara Ibu Laila, membuat Rian merasa lebih dekat dengan wanita itu. Ketika mereka berbicara, ia merasa dihargai, seperti tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Namun, pada malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah beberapa jam mengobrol, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Suasana di sekitar mereka terasa begitu nyaman, hingga Rian mulai merasa ada tarikan lain yang menghubungkan mereka berdua, sebuah tarikan emosional yang semakin kuat. Setelah Ibu Laila menyiapkan makan malam, mereka duduk berdua di meja makan. Makanan yang sederhana, namun disiapkan dengan penuh perhatian, membuat Rian merasa semakin terikat. Makan malam itu penuh dengan percakapan hangat, namun juga banyak momen yang tak terucapkan,
hanya ada tatapan yang semakin lama semakin sulit untuk dihindari. Rian tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Ibu Laila yang terlihat begitu cantik malam itu dengan gaun sederhana yang dikenakannya. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir kopi. Tanpa disadari, percakapan mereka mulai beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Ibu Laila bercerita tentang kehidupan pernikahannya dengan Pak Andi, suaminya yang sering kali sibuk dan jarang berada di rumah. Ia mulai membuka sedikit demi sedikit tentang kekecewaannya dengan kehidupan rumah tangga mereka. Rian, yang sebelumnya tidak terlalu memikirkan masalah tersebut, mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa semakin tertarik pada Ibu Laila, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kedalamannya sebagai pribadi. Pak Andi itu baik, tapi kami sudah lama tidak benar-benar berbicara satu sama lain, kata Ibu Laila dengan suara pelan, seolah sedang merenung. Terkadang aku merasa seperti sudah kehilangan arah dalam hidupku. Semua rutinitas ini, pekerjaan rumah, mengurus kos, aku merasa seperti terjebak. Rian menatapnya dengan penuh perhatian. Saya mengerti. Terkadang kita merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Tapi saya yakin, suatu saat, semua itu akan membaik. Kamu tidak sendirian. Ibu Laila tersenyum, dan untuk beberapa detik, tatapan mereka saling bertautan. Rian merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam senyum Ibu Laila yang membuatnya merasa tidak bisa melepaskan pandangannya. Ibu Laila juga tidak mengalihkan tatapannya dari Rian. Dalam momen itu, ada keheningan yang begitu berat, penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rian merasa terjerat dalam tarikan itu. Ia tahu ini salah. Ibu Laila sudah berkeluarga, dan meskipun ada perasaan kuat yang tumbuh di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tidak boleh melanjutkan hal ini. Namun, pada saat itu, saat keduanya berada dalam keheningan yang penuh ketegangan, Rian merasa seolah dunia di sekelilingnya tidak lagi ada. Mereka hanya berdua, terjebak dalam momen yang penuh dengan ketidakpastian. Ibu Laila, yang sepertinya juga merasakan hal yang sama, akhirnya bangkit dari kursinya dan beranjak ke dapur. Rian menatap punggungnya yang anggun, merasakan dorongan kuat untuk mengikuti langkahnya. Tetapi ia tetap diam di tempatnya, berjuang melawan dorongan hatinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin terasa intens. Setiap pertemuan dengan Ibu Laila membuat Rian merasa lebih dekat dan lebih terikat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bahkan, meskipun mereka berdua berusaha menghindari topik yang terlalu pribadi, ada momen-momen kecil di mana kedekatan mereka semakin terlihat. Ibu Laila lebih sering menunjukkan perhatian, sering bertanya tentang keadaan Rian dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Rian merasa terhanyut dalam perhatian tersebut. Ia merasa dihargai, merasa istimewa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Perasaan yang semakin dalam dan tidak terucapkan, yang seolah-olah mengalir begitu alami antara mereka. Rian, meskipun berusaha menahan diri, tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia mulai merasakan tarikan yang begitu kuat, dan setiap kali Ibu Laila mendekat, hatinya berdebar-debar. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, mereka duduk di ruang tamu dengan suasana yang sama seperti sebelumnya, hangat, nyaman, namun penuh dengan ketegangan yang tak terlihat.
Rian merasa seperti waktu berhenti sejenak, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ketika Ibu Laila duduk di sampingnya, dengan tatapan yang lebih intens dari sebelumnya, Rian merasa hatinya hampir tidak bisa menahan diri lagi. Ia menoleh ke arah Ibu Laila, dan dalam sekejap, keduanya saling bertatapan. Saat itu, tanpa kata-kata, tanpa peringatan, semuanya berubah. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuka jalan bagi sebuah hubungan yang rumit, penuh dengan rahasia, dan tak terduga. Tetapi pada malam itu, Rian hanya bisa merasakan satu hal, mereka berdua sudah sangat dekat, dan sesuatu akan terjadi yang tidak bisa dihentikan lagi. Hari-hari setelah malam yang penuh ketegangan itu, Rian merasa seolah-olah dunia sekitarnya telah berubah. Kehidupannya yang dulunya berjalan dengan rutinitas yang tenang dan terkendali, kini menjadi semakin rumit. Ia merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kontrol. Setiap kali ia bertemu dengan Ibu Laila, hatinya berdebar kencang, dan setiap senyuman atau tatapan yang diberikan Ibu Laila terasa begitu membekas di dalam dirinya. Rian tahu bahwa ia harus menahan diri, bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Tetapi semakin hari, ia semakin sulit menahan dorongan tersebut. Ibu Laila tampaknya juga tidak bisa menahan ketertarikannya terhadap Rian. Setelah malam itu, ia sering memberikan perhatian yang lebih dari biasanya. Meskipun mereka tidak pernah membicarakan kejadian tersebut secara terbuka, Rian bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Mereka semakin sering berbicara, berbagi cerita pribadi, dan menikmati kebersamaan yang mereka miliki. Namun, meskipun suasana semakin akrab, ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, kenyataan bahwa hubungan ini, jika diteruskan, akan berakhir dengan kehancuran. Pada suatu sore, Rian kembali ke kos setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Begitu masuk ke rumah kos, ia langsung disambut oleh Ibu Laila yang sedang duduk di ruang tamu, memandanginya dengan senyum yang hangat. Namun, senyuman itu kali ini terasa berbeda, ada sesuatu yang lebih intens, seolah mengandung makna yang lebih dalam. "Baru pulang, ya?" tanya Ibu Laila sambil menutup buku yang ia baca. "Saya sudah menyiapkan teh untukmu." Rian mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai berdebar. "Terima kasih, Ibu Laila." "Sepertinya hari ini cukup panjang," jawabnya, sambil duduk di kursi yang disediakan. Ibu Laila menyodorkan cangkir teh hangat dengan senyum yang tak pernah pudar. "Kalau begitu, istirahatlah sejenak. Nanti kita makan malam bersama." Rian merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Setiap kali berada di dekat Ibu Laila, segala kekhawatiran dan perasaan ragu seakan menghilang begitu saja. Ia merasakan dorongan kuat untuk mendekat lebih jauh, untuk lebih mengenal wanita yang selama ini telah memberinya perhatian begitu besar. Setelah beberapa saat, makan malam pun disiapkan. Malam itu, suasana semakin hangat dan akrab. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan, dan harapan-harapan yang mungkin bisa tercapai. Namun, di balik percakapan yang ringan itu, ada sebuah ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Rian tahu bahwa percakapan ini, seperti kebanyakan percakapan mereka, hanya sebuah pelarian dari kenyataan yang sebenarnya, kenyataan bahwa hubungan mereka sudah melewati batasan yang seharusnya. Makan malam selesai lebih cepat dari yang mereka perkirakan, dan setelah itu mereka duduk berdua di ruang tamu.
Ibu Laila menatap Rian dengan pandangan yang berbeda malam itu, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Rian merasakan udara di sekitar mereka semakin berat. "Ibu Laila," kata Rian dengan suara yang perlahan, "terima kasih untuk semua perhatian dan kebaikanmu. Saya tidak tahu harus bagaimana jika tidak ada kamu di sini." Ibu Laila terdiam sejenak, menatap Rian dengan tatapan yang penuh makna. "Kamu juga sudah banyak membantu saya, Rian. Kamu adalah anak yang baik, dan saya merasa sangat dekat denganmu. Terkadang saya merasa seperti kamu adalah teman yang bisa saya andalkan." Rian menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di balik kata-kata Ibu Laila yang membuat hatinya berdebar. Ia bisa merasakan bahwa kedekatan mereka bukan hanya sebatas hubungan antara penghuni kos dan pemilik kos. Perasaan ini telah melampaui batas, dan keduanya tahu itu. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan, Rian?" tanya Ibu Laila dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Pertanyaan itu mengguncang Rian. Dalam benaknya, ia tahu jawabannya, tapi ia merasa bingung. Ia tahu ini salah, bahwa mereka tidak seharusnya merasa seperti ini, tetapi setiap kali berada di dekat Ibu Laila, hatinya terasa lebih ringan, lebih hidup. Setiap tatapannya, setiap sentuhannya, seolah membakar perasaan yang selama ini ia pendam. Namun, Rian tahu bahwa ini adalah jalan yang salah. Ibu Laila sudah memiliki suami, dan ia hanya seorang pemuda yang datang jauh dari desa. "Rian," suara Ibu Laila kembali mengganggu lamunan Rian. Ia menyadari bahwa dirinya telah terhanyut dalam perasaan yang semakin besar. "Kamu tahu kita tidak bisa terus seperti ini, kan?" Rian terdiam. Ia merasa hatinya hampir meledak. Ibu Laila tidak perlu mengatakannya lebih jelas, ia tahu bahwa kedekatan ini hanya akan menimbulkan masalah. Namun, dorongan dalam dirinya tidak bisa ia kontrol. Tanpa berpikir panjang, ia bergerak mendekat ke arah Ibu Laila. Tubuh mereka semakin dekat, dan tanpa bisa dihentikan, bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang penuh hasrat. Segala pertimbangan yang pernah ada seakan menguap begitu saja. Ciuman itu seperti melepaskan semua yang terpendam, semua yang selama ini mereka tahan. Ciuman itu bukan sekadar pelarian, itu adalah puncak dari perasaan yang telah lama tumbuh antara mereka. Namun, setelah beberapa detik, keduanya terpisah, dan keduanya saling menatap dengan tatapan yang penuh kebingungannya sendiri. Rian, dengan napas yang tersengal, berkata, "Ibu Laila, kita ini salah." Ibu Laila menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, namun juga dengan perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya tahu, Rian. Kita sudah melewati batas. Tapi perasaan ini rasanya begitu kuat, begitu nyata." Malam itu, keduanya merasa cemas dan bingung. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan mengubah segalanya. Mereka tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa menghapus perasaan yang telah terlahir di antara mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa hubungan ini, jika diteruskan, hanya akan membawa kehancuran. Satu hal yang pasti, jalan yang mereka pilih malam itu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Rian merasa terperangkap dalam perasaan yang semakin rumit, sementara Ibu Laila merasa terguncang, karena ia tahu bahwa ia telah melangkah jauh dari jalur yang benar. Tapi mereka tidak bisa menahan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Apa yang akan terjadi setelah malam itu?
Akankah keduanya bisa menahan dorongan untuk saling mendekat, ataukah mereka akan terperosok lebih dalam hubungan yang penuh bahaya ini? Hari-hari setelah malam yang penuh dengan ketegangan itu, suasana di rumah kos semakin berbeda. Rian dan Ibu Laila berusaha untuk menjaga jarak, berusaha menahan diri dari perasaan yang kini jelas ada di antara mereka. Namun, meskipun mereka berdua berusaha untuk kembali ke rutinitas biasa, ada sesuatu yang terasa salah. Rian merasa seolah-olah setiap sudut rumah kos itu menyimpan kenangan akan malam itu, kenangan yang begitu kuat, begitu nyata, dan tak bisa dihindari. Rian berusaha untuk menjaga pikirannya tetap fokus pada pekerjaan, namun ia mendapati dirinya sering melamun, memikirkan Ibu Laila dan semua yang telah terjadi. Setiap kali ia kembali ke rumah kos, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul begitu saja setiap kali melihat senyum Ibu Laila. Ada perasaan hangat yang menyelimuti dirinya, dan setiap kali mata mereka bertemu, ia merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Namun, Ibu Laila tampaknya berusaha lebih keras untuk menjaga jarak. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sering pergi ke pasar atau bertemu dengan teman-temannya. Rian merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Ibu Laila, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi dalam pikiran wanita itu. Rian mulai merasa cemas, khawatir bahwa mungkin Ibu Laila menyesali apa yang telah terjadi antara mereka, atau bahkan merasa malu dengan dirinya sendiri. Pada suatu malam, Rian kembali lebih larut dari biasanya. Setelah seharian bekerja keras, ia merasa lelah dan hanya ingin segera beristirahat. Namun, begitu ia memasuki rumah kos, ia mendapati Ibu Laila sedang duduk di ruang tamu, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikannya. Rian bisa merasakan suasana yang hening, seolah ada jarak yang tercipta di antara mereka meskipun mereka berada di ruang yang sama. Ibu Laila. Rian memulai percakapan dengan suara lembut. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Ibu Laila menoleh, senyumnya terlihat agak dipaksakan. Oh, Rian, tidak ada apa-apa. Hanya sedikit lelah. Kamu sendiri, bagaimana pekerjaanmu? Aku harap kamu tidak terlalu banyak bekerja keras. Rian duduk di kursi dekatnya, merasa cemas. Saya tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi malam itu. Saya tahu kita seharusnya tidak melanjutkan ini, tapi saya merasa bingung. Ibu Laila terdiam sejenak, matanya menatap jauh keluar jendela. Rian bisa melihat kecemasan yang terpendam dalam sorot matanya, namun ia juga merasakan kesedihan yang sulit dijelaskan. Wanita itu jelas sedang berjuang dengan perasaan yang sama seperti dirinya. Ibu Laila menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Kamu benar, Rian. Kita tidak seharusnya melanjutkan ini. Aku sudah menikah, dan aku tidak bisa merusak semuanya begitu saja. Tetapi, aku tidak bisa mengingkari perasaan yang muncul. Itu adalah kesalahan besar. Rian menunduk, perasaan bersalah mulai melanda dirinya. Saya tahu, Ibu Laila. Saya tidak ingin membuat semuanya lebih buruk. Saya hanya merasa kami begitu dekat, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Laila berdiri dan mendekat, menepuk bahu Rian dengan lembut. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita semua pernah merasa tersesat. Tapi kita harus berpikir panjang tentang masa depan kita. Aku tidak bisa membiarkan ini merusak hidup kita. Rian merasa hati berat.
Ia tahu apa yang dimaksud oleh Ibu Laila, dan meskipun ia ingin tetap dekat dengannya, ia tahu bahwa ia harus melepaskan perasaan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan semakin sulit diterima. Kedekatan mereka terasa semakin tak terelakkan. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, suasana di rumah kos semakin canggung. Rian berusaha untuk menjauhkan diri dari Ibu Laila, meskipun perasaan itu tetap menggelora dalam dirinya. Ibu Laila pun tampaknya melakukan hal yang sama. Meskipun mereka tetap berbicara dan menyapa satu sama lain, ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, sebuah jarak yang diciptakan oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Namun, perasaan itu tidak bisa disembunyikan begitu saja. Pada suatu malam, Rian pulang lebih cepat dari biasanya, dan ketika ia memasuki rumah kos, ia melihat Ibu Laila sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak lebih murung dari biasanya. Tanpa kata-kata, Rian duduk di sampingnya, dan mereka berdua diam sejenak, hanya mendengarkan suara angin yang berdesir di luar. "Ibu Laila." Rian akhirnya memecah keheningan. "Apakah kamu benar-benar ingin saya pergi? Apakah kita harus berhenti saling bertemu?" Ibu Laila menoleh, dan kali ini matanya penuh dengan air mata yang tak bisa ditahan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Rian. Aku merasa terjebak dalam perasaan ini. Aku merasa begitu bersalah karena apa yang telah terjadi, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku merasa hidup kembali saat berada di dekatmu." Rian merasa hatinya tersentuh mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat rumit, dan meskipun ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar, ia juga merasa bahwa perasaan mereka berdua begitu kuat. "Tapi kita tidak bisa terus seperti ini, kan?" Rian bertanya dengan suara pelan. "Apa yang terjadi antara kita tidak bisa diputar kembali?" Ibu Laila mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku tahu bahwa ini adalah kesalahan besar. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa menyangkal perasaan ini." Malam itu, suasana di rumah kos semakin tegang. Rian dan Ibu Laila merasa seperti berada di ambang sebuah keputusan besar. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka terus melanjutkan hubungan ini, semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Tetapi, di sisi lain, perasaan mereka begitu kuat, begitu mendalam, dan sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin merasa terjebak dalam perasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Meskipun mereka mencoba untuk menjaga jarak, tak ada yang bisa menghentikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam di antara mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan bahaya, tetapi mereka tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa perasaan mereka tak bisa disangkal. Malam itu, suasana di rumah kos terasa semakin mencekam. Rian dan Ibu Laila kembali merasa berada dalam kekosongan yang memuncak. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan mengikat mereka dalam jalinan emosi yang membingungkan. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tercipta, seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan, sebuah kebenaran yang semakin mendalam dan menyakitkan. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga jarak dan melanjutkan kehidupan sehari-hari, semuanya terasa seperti sebuah kebohongan yang tak bisa mereka pertahankan lebih lama. Pada malam itu, Rian pulang setelah kerja lembur. Ia membuka pintu dengan perasaan cemas yang menyelimuti dirinya. Begitu memasuki rumah kos, ia mendapati Ibu Laila sedang duduk di ruang tamu, menghadap keluar jendela dengan pandangan kosong.
Langit malam yang gelap membuat cahaya lampu kamar kos itu tampak begitu redup, memberi kesan suram pada seluruh ruangan. Rian berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang berbeda. "Ibu Laila," panggil Rian dengan suara yang lembut, mencoba menghancurkan keheningan yang terasa pekat. Ibu Laila menoleh dengan lambat, senyum tipis menghiasi wajahnya, namun matanya tampak lelah, penuh keputusasaan. "Kamu pulang cepat, ya?" Rian mengangguk pelan dan duduk di sebelahnya. "Saya merasa cemas. Ada sesuatu yang mengganggu saya, Ibu Laila." Ibu Laila hanya menghela napas. "Begitu banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tak bisa aku kendalikan. Aku merasa terjebak, Rian. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Rian merasakan betapa beratnya perasaan yang tergambar di wajah Ibu Laila. Wanita itu, yang selalu tampak tenang dan penuh wibawa, kini terlihat rapuh, seperti seseorang yang terperangkap dalam labirin perasaan yang tak bisa ia keluar darinya. Rian menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu dengan terjebak?" tanya Rian pelan, berharap Ibu Laila mau membuka lebih banyak tentang perasaannya. Ibu Laila menunduk sejenak, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa bersalah, Rian. Sangat bersalah. Suamiku, dia tidak tahu apa-apa tentang kita berdua. Aku mencintainya, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang muncul begitu saja. Kamu hadir begitu mendalam dalam hidupku tanpa aku rencanakan. Aku tahu ini salah, aku tahu ini akan menghancurkan semuanya. Tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan." Rian terdiam, merasakan perasaan yang sama menggelayuti hatinya. Ia tahu betul bahwa ia tidak seharusnya terlibat lebih dalam, bahwa ia tidak bisa terus memelihara perasaan ini. Namun, di hadapan Ibu Laila, semuanya terasa begitu sulit untuk dihentikan. Jarak yang ada antara mereka semakin rapat, semakin dekat, seolah kedua hati mereka dipaksa untuk menyatu dalam sesuatu yang terlarang. "Ibu Laila, kita harus berhenti, kan?" kata Rian dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Saya tahu perasaan kita begitu kuat, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak ingin merusak kehidupanmu. Dan saya juga tidak ingin membuat semuanya lebih buruk." Ibu Laila menoleh padanya, matanya berkilat penuh emosi yang tak terbendung. "Kamu benar, Rian. Aku tahu ini salah, dan aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini. Tetapi kenapa rasanya begitu sulit untuk berhenti?" Mereka saling berpandangan, sejenak terdiam dalam kebingungannya sendiri. Rian merasa hatinya berat. Ia tahu bahwa mereka berdua sudah melewati batas. Batas yang sebelumnya jelas, kini terasa kabur dan semakin kabur. Keduanya tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa hubungan ini, jika diteruskan, hanya akan membawa kehancuran. Namun, dalam hati mereka, ada pertanyaan yang tak terjawab. Apakah mereka bisa melepaskan perasaan ini begitu saja? Ketika Rian sedang melamun, mencoba menenangkan dirinya, tiba-tiba pintu rumah kos terbuka. Suara langkah kaki yang berat terdengar, dan mereka berdua mendongak. Rian melihat suami Ibu Laila, Pak Arif, baru saja pulang. Pak Arif adalah sosok yang lebih tua, tampak tegas dan serius. Biasanya, ia tidak banyak bicara di rumah, tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti biasa, Pak Arif menyapa Ibu Laila dengan senyuman, namun senyuman itu terlihat lebih datar dari biasanya.
Rian merasa gugup dan segera bangkit dari tempat duduknya. Ia tidak ingin terjebak dalam situasi yang lebih rumit lagi. "Pak Arif, selamat malam," ucapnya, berusaha terlihat biasa. "Selamat malam, Rian," jawab Pak Arif dengan suara tenang, namun tatapannya tajam. Ia memperhatikan Rian sejenak, lalu beralih kepada Ibu Laila yang tampak gelisah. "Ibu Laila, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak seperti biasanya." Ibu Laila tersenyum paksa. "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya sedikit lelah." Pak Arif mengangguk pelan, namun Rian bisa merasakan ada ketegangan yang menyelimuti percakapan mereka. Pak Arif pasti merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak mengungkapkannya secara langsung. Setelah beberapa saat, Pak Arif pergi ke kamarnya, meninggalkan Rian dan Ibu Laila berdua di ruang tamu. Suasana semakin mencekam. Rian bisa merasakan betapa rapuhnya hubungan mereka, betapa dekatnya mereka berada pada titik yang tak bisa kembali. Mereka berdua terdiam, masing-masing dengan pikiran yang penuh kekhawatiran dan penyesalan. "Ibu Laila," Rian mulai berbicara dengan suara yang penuh kekhawatiran, "saya rasa kita harus segera memikirkan apa yang kita lakukan. Jika kita terus seperti ini, semuanya akan terbongkar. Suamimu pasti akan tahu suatu saat nanti, dan itu akan menghancurkan semua orang." Ibu Laila menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. "Aku tahu, Rian. Tapi aku merasa seperti terjebak. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Rian merasa hatinya semakin terhimpit. Ia ingin melepaskan perasaan ini, tetapi semakin lama semakin sulit untuk melakukannya. Namun, ia tahu bahwa mereka harus segera mengakhiri hubungan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, mereka kembali terjebak dalam kebingungan. Keduanya tahu bahwa hubungan ini akan segera terungkap, dan saat itu tiba, semuanya akan hancur, termasuk rasa cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Rian merasa hatinya berat, tetapi ia tahu satu hal, tidak ada lagi jalan mundur. Keputusan harus dibuat, dan segala konsekuensinya harus dihadapi, meskipun itu berarti melepaskan semua yang telah mereka bangun bersama. Setelah malam itu, kehidupan di rumah kos semakin tidak nyaman bagi Rian dan Ibu Laila. Setiap detik yang mereka habiskan bersama seakan menjadi ujian bagi mereka berdua. Rian merasa cemas setiap kali Pak Arif pulang, sementara Ibu Laila berusaha menunjukkan kedamaian yang palsu. Semua tampak biasa-biasa saja di permukaan, tetapi di dalam hati mereka, ketegangan semakin menggumpal. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rian semakin merasa tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus berpikir tentang langkah yang harus diambil. Di satu sisi, ia ingin keluar dari situasi ini, menjauh dari Ibu Laila dan mencoba melupakan semuanya. Namun di sisi lain, ia merasa semakin sulit untuk mengontrol perasaannya. Pada suatu sore, setelah pulang dari pekerjaan, Rian kembali ke rumah kos dengan perasaan berat. Ia berharap bisa tidur sejenak untuk meredakan kepalanya yang semakin pusing. Namun, begitu ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Pak Arif berdiri di depan ruang tamu, tatapannya tajam dan penuh kecurigaan. Ibu Laila duduk di sampingnya, wajahnya pucat dan tampak bingung. Rian merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Ia tahu bahwa perasaan cemasnya selama ini akhirnya terungkap. "Rian, duduklah sebentar,"
kata Pak Arif dengan suara yang penuh ketegasan. Rian yang merasa gelisah itu berjalan perlahan menuju kursi. "Ada apa, Pak Arif?" tanyanya, mencoba terdengar tenang meskipun hatinya berdebar keras. Pak Arif duduk di depannya, sementara Ibu Laila tidak bisa menatap langsung ke matanya. Rian bisa merasakan ada ketegangan yang sangat kuat di antara mereka. Sesaat, suasana terasa hening, seolah waktu berhenti berputar. Akhirnya, Pak Arif memecah keheningan itu. "Rian, aku tahu kamu dan Ibu Laila sudah saling mengenal cukup lama. Aku juga tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa di antara kalian berdua." Suara Pak Arif terdengar dingin dan tajam. Rian terkejut, darahnya serasa membeku di pembuluh darahnya. "Pak Arif, saya..." Pak Arif mengangkat tangan, menghentikan Rian. "Aku sudah mengetahui semuanya, Rian. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu tentang hubungan kalian. Tentang malam itu." Ibu Laila menundukkan wajahnya, tidak bisa berkata apa-apa. Rian merasa seolah-olah dunia runtuh di depannya. Ia tahu bahwa akhirnya semuanya terungkap, dan tak ada jalan mundur lagi. "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Pak Arif," kata Rian dengan suara gemetar. "Saya sangat menyesal. Saya tidak berniat untuk menghancurkan keluarga Anda." Pak Arif mengangguk pelan, namun matanya tetap keras. "Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, Rian. Ini bukan hanya soal keluarga, tetapi juga soal harga diri dan kepercayaan. Ibu Laila adalah istriku. Aku mencintainya, dan aku tidak akan membiarkan apapun merusak kebahagiaan kami. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan hanya kesalahanmu. Ibu Laila juga punya andil dalam semuanya." Ibu Laila mulai menangis, air matanya menetes perlahan. Ia merasakan beban yang sangat berat, beban yang tak bisa ia tanggung lagi. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak Arif. Aku tahu aku telah berbuat salah, dan aku sangat menyesal." Rian merasakan keputusasaan di udara. Ia ingin berkata sesuatu untuk meredakan ketegangan ini, tetapi kata-kata seakan menghilang begitu saja. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan tak ada yang bisa memperbaiki semuanya. "Aku sudah mempertimbangkan semuanya, Rian," kata Pak Arif dengan suara yang tegas. "Aku akan memberimu pilihan. Aku tidak akan menahanmu tinggal di sini, tetapi aku juga tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Aku sudah berbicara dengan Ibu Laila, dan kami telah memutuskan untuk berpisah." Rian merasakan hatinya terhimpit. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia melihat Ibu Laila yang semakin menangis, tampak hancur oleh perbuatannya. Rian merasa marah pada dirinya sendiri karena telah terjebak dalam perasaan yang begitu rumit, namun ia juga merasa kasihan pada Ibu Laila, yang sekarang harus menghadapi kenyataan pahit tentang keputusan mereka. "Apa maksud Bapak?" Rian bertanya dengan suara terbata-bata. "Apakah Ibu Laila akan?" Pak Arif mengangguk pelan, tetapi wajahnya tampak lebih keras daripada sebelumnya. "Ibu Laila akan pergi. Kami akan bercerai. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup kami dalam kebohongan seperti ini." Rian merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Ia tahu bahwa perbuatannya telah menghancurkan banyak hal, tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk keluarga yang telah lama terjalin. Ia merasa hancur dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah ini. Ibu Laila berdiri dengan gemetar, matanya penuh dengan air mata yang tak bisa ditahan lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak Arif. Aku tahu aku telah merusak semuanya, dan aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk itu. Pak Arif menghela napas, sepertinya keputusan ini begitu berat baginya. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa memperbaiki semuanya, Ibu Laila. Tapi yang jelas, aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang telah mengkhianati aku. Rian menundukkan kepala, merasa sangat malu dengan dirinya sendiri. Saya sangat menyesal, Pak Arif. Saya tidak bermaksud untuk merusak hidup kalian. Pak Arif menghela napas panjang dan bangkit dari kursinya. Keputusan sudah diambil. Kamu akan pergi, Rian. Dan Ibu Laila harus pergi dari rumah ini. Rian hanya bisa terdiam, merasakan betapa beratnya keputusan ini. Ia tahu bahwa ia harus pergi, bahwa hidupnya kini harus berlanjut ke arah yang baru, meskipun ia tidak tahu kemana lagi langkahnya akan membawa. Keesokan harinya, Rian membereskan barang-barangnya dengan perasaan hampa. Ibu Laila juga tidak bisa menahan air matanya. Mereka berdua tidak saling berbicara, hanya saling melihat tanpa kata-kata. Rian tahu bahwa ia harus meninggalkan rumah kos itu, kembali ke kampung halamannya dengan perasaan penuh penyesalan dan malu. Perasaan mereka yang semula kuat dan penuh gairah kini telah menjadi luka yang mendalam, yang tak akan pernah sembuh. Dunia mereka yang dulu penuh harapan kini terpecah, dan keduanya harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungan yang terlarang itu telah menghancurkan segala yang mereka miliki. Rian melangkah keluar dari rumah kos, meninggalkan kenangan yang pahit di belakangnya, dengan satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rian kembali ke kampung halamannya, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kehidupan kos yang penuh dengan kerumitan. Di tengah perjalanan pulang, perasaan bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa bingung, malu, dan sekaligus hampa. Hari-hari yang penuh gairah dengan Ibu Laila kini hanyalah kenangan yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Tetapi Rian tahu, ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Hidupnya harus berjalan maju, meskipun tak ada jalan yang mudah untuk kembali ke awal. Kampung halaman Rian terletak di daerah yang tenang, jauh dari kota yang gemerlap. Rumah orang tuanya sederhana, dikelilingi oleh kebun-kebun milik tetangga. Suasana di sana terasa jauh lebih damai, seperti sebuah tempat di mana segala kecemasan bisa terlupakan. Namun, saat Rian melangkah masuk ke dalam rumah, ia langsung merasakan tatapan penuh tanya dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Pak Heru, seorang petani yang terkenal sabar dan tegas, sedang duduk di teras rumah. Sedangkan ibunya, Ibu Sri, wanita paruh baya dengan hati yang lembut, tengah mempersiapkan makan malam di dapur. Ketika Rian memasuki rumah, mereka langsung menatapnya dengan penuh perhatian. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membebani hati anak mereka. Rian, kamu pulang. Ibu Sri menghampiri Rian dengan senyum hangat, meskipun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. Kok kamu pulang cepat? Bukankah kamu masih bekerja di kota? Rian tersenyum lemah, berusaha menutupi perasaan cemas yang menyelimutinya. Iya, Bu, saya pulang. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya merasa sudah waktunya untuk kembali.
Pak Heru yang sedari tadi hanya diam, kini menatap anaknya dengan tatapan serius. "Ada yang salah, Rian? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya," katanya dengan suara rendah namun penuh perhatian. Rian merasa ada sesuatu yang menghimpit dada, tapi ia tak bisa mengungkapkan semuanya. Ia merasa tidak ingin membebani orang tuanya dengan masalah yang begitu besar. Namun, ia tahu ia tak bisa berbohong selamanya. Saya ada masalah di kota, Pak." "Masalah yang cukup besar," kata Rian dengan suara berat. "Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana." Ibu Sri menyentuh tangan Rian, mencoba memberikan kenyamanan. "Apapun itu, Nak, kamu bisa ceritakan pada kami. Kami selalu ada untukmu," kata Ibu Sri dengan lembut. Rian menghela napas panjang. Ia ingin sekali mengungkapkan semuanya, tapi hati kecilnya menahan. Apa yang sudah terjadi di kota terlalu rumit, dan ia merasa sangat malu jika harus menceritakan hal itu pada orang tuanya. Namun, akhirnya, ia tak bisa lagi menahan perasaan itu. Saya terlibat dalam masalah dengan seorang wanita di tempat kos. Saya telah melakukan hal yang sangat salah, dan sekarang saya merasa hancur." Pak Heru dan Ibu Sri terdiam, sejenak tidak mengerti apa yang dimaksud oleh anak mereka. Rian merasa semakin berat untuk melanjutkan cerita, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan. "Saya terlibat dengan istri orang, Bu, Pak. Saya tahu itu salah, sangat salah. Dan sekarang semuanya terbongkar. Suami wanita itu tahu, dan saya diusir dari tempat kos. Saya merasa sangat malu," kata Rian dengan suara tercekat. Ibu Sri terkejut mendengarnya, namun ia berusaha tetap tenang. "Oh, Nak, kami tidak tahu harus berkata apa. Ini memang kesalahan yang besar, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang, bagaimana kamu akan menghadapi semuanya?" Pak Heru mengangguk pelan, lalu berkata dengan tegas, "Rian, kesalahan memang tak bisa dihindari, tapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Jangan biarkan rasa malu dan penyesalan menghalangi langkahmu ke depan. Hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, asal kita mau belajar dari kesalahan." Rian menatap wajah kedua orang tuanya. Mereka tidak memarahinya, bahkan tidak ada amarah yang tampak. Mereka hanya ingin ia belajar dan tumbuh dari pengalaman buruk itu. Rian merasa terharu dan bersyukur memiliki orang tua yang begitu bijaksana. Saya ingin memperbaiki semuanya, Pak, Bu. Saya ingin kembali bekerja dengan giat, membangun masa depan saya yang lebih baik," ujar Rian, dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Pak Heru tersenyum. "Itu yang harus kamu lakukan, Rian. Jangan lari dari masalah, hadapilah dan terus berusaha. Kami akan mendukungmu." Setelah percakapan itu, suasana rumah menjadi lebih tenang. Rian merasa sedikit lega karena ia telah membuka hatinya pada orang tuanya. Meski begitu, rasa penyesalan dan malu masih menggerogoti dirinya. Namun, ia tahu, untuk maju, ia harus bisa melepaskan masa lalu dan melangkah dengan penuh keyakinan. Hari-hari berlalu dengan penuh refleksi. Rian kembali membantu ayahnya di kebun, dan perlahan ia mulai merasa lebih ringan. Kebun yang tenang, udara segar, dan pekerjaannya membutuhkan fisik membuatnya lupa sejenak akan beban pikiran yang selama ini menghantui.
Ia merasa seolah-olah kembali ke akar kehidupannya, kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, di mana ia bisa menemukan ketenangan. Namun, meskipun segala sesuatunya terasa lebih baik, bayangan Ibu Laila tidak bisa hilang begitu saja. Rian sering teringat akan senyum dan tatapan mata wanita itu, kenangan yang indah namun penuh penyesalan. Ia tahu, perasaan itu harus ia tinggalkan jika ingin benar-benar melanjutkan hidupnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin sulit untuk benar-benar melupakan segalanya. Pada suatu sore, ketika Rian sedang duduk di bangku depan rumah, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Ia membuka pesan itu dengan perasaan cemas. "Rian, ini Ibu Laila. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku telah merusak semuanya. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku merasa sangat menyesal." Rian tertegun sejenak. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu, apa yang terjadi antara mereka berdua memang salah, tetapi kenangan itu tak bisa ia buang begitu saja. Ia merasakan kegelisahan di dalam hati, namun ia tahu jawabannya. Dengan berat hati, Rian membalas pesan itu. "Ibu Laila, saya juga menyesal. Tapi saya harus melanjutkan hidup saya. Kita harus menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berakhir. Saya berharap ibu bisa bahagia dan menemukan kedamaian." Pesan itu terkirim, dan sejenak Rian terdiam, menatap pemandangan yang ada di depannya. Meski hatinya terasa perih, ia merasa lega. Ia tahu, keputusan itu adalah yang terbaik untuknya dan untuk semua orang yang terlibat. Kini, Rian tahu bahwa hidup harus diteruskan. Ia harus belajar dari masa lalu, menghadapi tantangan yang ada, dan tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Seiring berjalannya waktu, ia akan menemukan kedamaian dalam dirinya, dan mungkin suatu hari ia akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Minggu-minggu setelah Rian kembali ke kampung halamannya terasa seperti perjalanan panjang menuju pemulihan. Meskipun masih dihantui rasa penyesalan dan kenangan tentang Ibu Laila, kehidupan di desa memberi Rian ruang untuk merenung dan berbenah diri. Setiap hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, membersihkan tanaman, dan membantu ayahnya, Pak Heru, yang tak pernah sekalipun mengungkit masalah yang membuatnya kembali. Orang tuanya seakan tahu bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka batinnya. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja di luar, di dalam hati Rian masih ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kehidupannya yang dulu penuh dengan harapan dan impian kini terasa seperti reruntuhan. Ketika malam tiba, dan ia duduk sendirian di teras rumah, Rian sering merasa bahwa dunia ini terlalu besar dan berat untuk ia tanggung seorang diri. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membebani hati anak mereka. "Rian, kamu pulang." Ibu Sri menghampiri Rian dengan senyum hangat, meskipun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. "Kok kamu pulang cepat? Bukankah kamu masih bekerja di kota?" Rian tersenyum lemah, berusaha menutupi perasaan cemas yang menyelimutinya. "Iya, Bu, saya pulang. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya merasa sudah waktunya untuk kembali." Pak Heru yang sedari tadi hanya diam, kini menatap anaknya dengan tatapan serius. "Ada yang salah, Rian? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya," katanya dengan suara rendah namun penuh perhatian.
Rian merasa ada sesuatu yang menghimpit dada, tapi ia tak bisa mengungkapkan semuanya. Ia merasa tidak ingin membebani orang tuanya dengan masalah yang begitu besar. Namun, ia tahu ia tak bisa berbohong selamanya. Saya ada masalah di kota, Pak. Masalah yang cukup besar, kata Rian dengan suara berat. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Ibu Sri menyentuh tangan Rian, mencoba memberikan kenyamanan. Apapun itu, Nak, kamu bisa ceritakan pada kami. Kami selalu ada untukmu, kata Ibu Sri dengan lembut. Rian menghela napas panjang. Ia ingin sekali mengungkapkan semuanya, tapi hati kecilnya menahan. Apa yang sudah terjadi di kota terlalu rumit, dan ia merasa sangat malu jika harus menceritakan hal itu pada orang tuanya. Namun, akhirnya, ia tak bisa lagi menahan perasaan itu. Saya terlibat dalam masalah dengan seorang wanita di tempat kos. Saya telah melakukan hal yang sangat salah, dan sekarang saya merasa hancur. Pak Heru dan Ibu Sri terdiam, sejenak tidak mengerti apa yang dimaksud oleh anak mereka. Rian merasa semakin berat untuk melanjutkan cerita, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan. Saya terlibat dengan istri orang, Bu, Pak. Saya tahu itu salah, sangat salah. Dan sekarang semuanya terbongkar. Suami wanita itu tahu, dan saya diusir dari tempat kos. Saya merasa sangat malu, kata Rian dengan suara tercekat. Ibu Sri terkejut mendengarnya, namun ia berusaha tetap tenang. Oh, Nak, kami tidak tahu harus berkata apa. Ini memang kesalahan yang besar, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang, bagaimana kamu akan menghadapi semuanya? Pak Heru mengangguk pelan, lalu berkata dengan tegas, Rian, kesalahan memang tak bisa dihindari, tapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Jangan biarkan rasa malu dan penyesalan menghalangi langkahmu ke depan. Hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, asal kita mau belajar dari kesalahan. Rian menatap wajah kedua orang tuanya. Mereka tidak memarahinya, bahkan tidak ada amarah yang tampak. Mereka hanya ingin ia belajar dan tumbuh dari pengalaman buruk itu. Rian merasa terharu dan bersyukur memiliki orang tua yang begitu bijaksana. Saya ingin memperbaiki semuanya, Pak, Bu. Saya ingin kembali bekerja dengan giat, membangun masa depan saya yang lebih baik, ujar Rian, dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Pak Heru tersenyum. Itu yang harus kamu lakukan, Rian. Jangan lari dari masalah, hadapilah dan terus berusaha. Kami akan mendukungmu. Setelah percakapan itu, suasana rumah menjadi lebih tenang. Rian merasa sedikit lega karena ia telah membuka hatinya pada orang tuanya. Meski begitu, rasa penyesalan dan malu masih menggerogoti dirinya. Namun, ia tahu, untuk maju, ia harus bisa melepaskan masa lalu dan melangkah dengan penuh keyakinan. Hari-hari berlalu dengan penuh refleksi. Rian kembali membantu ayahnya di kebun, dan perlahan ia mulai merasa lebih ringan. Kebun yang tenang, udara segar, dan pekerjaannya membutuhkan fisik membuatnya lupa sejenak akan beban pikiran yang selama ini menghantui. Ia merasa seolah-olah kembali ke akar kehidupannya, kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, di mana ia bisa menemukan ketenangan. Namun, meskipun segala sesuatunya terasa lebih baik, bayangan Ibu Laila tidak bisa hilang begitu saja.
Rian sering teringat akan senyum dan tatapan mata wanita itu, kenangan yang indah namun penuh penyesalan. Ia tahu, perasaan itu harus ia tinggalkan jika ingin benar-benar melanjutkan hidupnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin sulit untuk benar-benar melupakan segalanya. Pada suatu sore, ketika Rian sedang duduk di bangku depan rumah, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Ia membuka pesan itu dengan perasaan cemas. "Rian, ini Ibu Laila. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku telah merusak semuanya. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku merasa sangat menyesal." Rian tertegun sejenak. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu apa yang terjadi antara mereka berdua memang salah, tetapi kenangan itu tak bisa ia buang begitu saja. Ia merasakan kegelisahan di dalam hati, namun ia tahu jawabannya. Dengan berat hati, Rian membalas pesan itu. "Ibu Laila, saya juga menyesal. Tapi saya harus melanjutkan hidup saya. Kita harus menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berakhir. Saya berharap ibu bisa bahagia dan menemukan kedamaian." Pesan itu terkirim, dan sejenak Rian terdiam, menatap pemandangan yang ada di depannya. Meski hatinya terasa perih, ia merasa lega. Ia tahu, keputusan itu adalah yang terbaik untuknya dan untuk semua orang yang terlibat. Kini, Rian tahu bahwa hidup harus diteruskan. Ia harus belajar dari masa lalu, menghadapi tantangan yang ada, dan tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Seiring berjalannya waktu, ia akan menemukan kedamaian dalam dirinya, dan mungkin suatu hari ia akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Minggu-minggu setelah Rian kembali ke kampung halamannya terasa seperti perjalanan panjang menuju pemulihan. Meskipun masih dihantui rasa penyesalan dan kenangan tentang Ibu Laila, kehidupan di desa memberi Rian ruang untuk merenung dan berbenah diri. Setiap hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, membersihkan tanaman, dan membantu ayahnya, Pak Heru, yang tak pernah sekalipun mengungkit masalah yang membuatnya kembali. Orang tuanya seakan tahu bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka batinnya. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja di luar, di dalam hati Rian masih ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kehidupannya yang dulu penuh dengan harapan dan impian kini terasa seperti reruntuhan. Ketika malam tiba, dan ia duduk sendirian di teras rumah, Rian sering merasa bahwa dunia ini terlalu besar dan berat untuk ia tanggung seorang diri. Sementara itu, Ibu Laila yang berada jauh di kota, juga mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Setelah perpisahan yang pahit dengan suaminya, Pak Arif, dan keputusan untuk berpisah, ia merasa dunia seakan runtuh. Meski demikian, ia mencoba untuk tetap tegar dan tidak lagi menghubungi Rian. Ia tahu, apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan ia tidak ingin membawa Rian ke dalam situasi yang lebih buruk lagi. Suatu hari, Rian menerima telepon dari seorang teman lama yang masih tinggal di kota. Temannya, Andi, mengabarkan bahwa ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi di kota besar. Andi tahu bahwa Rian dulu memiliki keahlian dalam perencanaan dan pengawasan proyek, dan ia merasa bahwa pekerjaan itu bisa menjadi langkah baik bagi Rian untuk memulai hidup baru. Rian terdiam mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah berniat untuk kembali ke kota. Kota itu, dengan segala kenangannya, terasa seperti tempat yang ingin ia hindari. Tetapi,
Ia juga sadar bahwa jika ia tetap tinggal di desa, ia akan terjebak dalam perasaan ini selamanya. Perasaan hampa dan kehilangan yang terus menghantuinya. "Rian, ini kesempatanmu untuk memulai lagi," kata Andi di telepon. "Kamu gak bisa terus tinggal di kampung. Semua orang butuh kesempatan kedua. Pekerjaan ini bisa membantumu bangkit lagi." Rian menghela napas panjang. Ia tahu Andi benar. Jika ia terus menghindar, ia tidak akan pernah bisa melangkah maju. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi kali ini, ia akan pergi dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Keesokan harinya, Rian berbicara dengan orang tuanya tentang keputusannya. Pak Heru hanya tersenyum dan memberi dukungan penuh. "Kami selalu mendukungmu, Nak. Tetapi ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan hati yang tulus." Ibu Sri, meskipun sedikit cemas, juga memberikan restu. "Jangan lupa untuk menjaga dirimu, Rian. Kami tahu kamu bisa melewati semua ini." Rian merasa sedikit lebih tenang setelah mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Ia merasa bahwa langkah ini adalah yang terbaik, meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, meninggalkan desa dan memulai perjalanan baru menuju kota. Sesampainya di kota, Rian langsung menghubungi Andi untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan baru tersebut. Andi sangat membantu, dan hanya dalam waktu singkat, Rian berhasil mendapatkan tempat tinggal yang nyaman di sebuah apartemen sederhana. Meskipun tidak sebesar rumah kosnya yang dulu, apartemen itu memberi Rian kebebasan dan ketenangan yang ia butuhkan. Di hari pertama kerja, Rian merasa gugup, tetapi ia berusaha tampil percaya diri. Pekerjaan itu cukup menantang, tetapi Rian merasa senang bisa kembali berkontribusi di bidang yang ia kuasai. Meskipun masih ada perasaan cemas dan rasa malu yang terus menghantui, ia mencoba untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rian masih merasa kesepian dan terkadang merindukan kehangatan keluarganya, ia mulai menemukan ritme kehidupan barunya. Ia menyadari bahwa perasaan-perasaan yang menghantui dirinya perlahan mulai memudar. Pekerjaan yang menuntut, pertemuan dengan rekan-rekan kerja, dan kegiatan-kegiatan baru mulai memberi warna baru dalam hidupnya. Namun, pada suatu malam, ketika Rian sedang duduk di apartemennya, menatap keluar jendela kota yang penuh dengan cahaya, teleponnya berdering. Rian mengangkatnya tanpa banyak berpikir. "Rian," suara di ujung telepon terdengar sangat familiar. "Ini Ibu Laila." Jantung Rian berdetak kencang mendengar suara itu. Sudah lama ia tidak mendengar kabar dari Ibu Laila, dan perasaan campur aduk langsung menyerbu hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak terhindarkan, momen di mana ia harus menghadapi masa lalu dan menerima kenyataan. "Ibu Laila," suara Rian terdengar lebih berat dari biasanya. "Ada apa? Kenapa menghubungi saya?" "Aku ingin berbicara denganmu, Rian. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin mengatakannya." Suara Ibu Laila terdengar penuh penyesalan. "Aku tidak pernah bisa melupakanmu, dan aku menyesal atas segala yang telah terjadi." Rian terdiam. Ia bisa merasakan bahwa Ibu Laila benar-benar menyesali segala perbuatannya. Namun,
Ia juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk kembali terjebak dalam hubungan yang rumit dan penuh masalah. "Ibu Laila, saya juga merasa sangat menyesal," jawab Rian dengan suara yang tegas namun lembut. "Tapi kita sudah terlalu jauh. Kita sudah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Kita harus belajar untuk menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidup kita masing-masing." Ibu Laila terdiam sejenak. "Aku mengerti, Rian. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal dan berharap kau bisa memaafkanku. Aku akan selalu menghargai kenangan kita." Rian menelan ludah, merasa berat untuk melanjutkan pembicaraan ini. "Saya berharap yang terbaik untukmu, Ibu Laila. Semoga kau menemukan kedamaian dan kebahagiaan." Setelah beberapa detik, percakapan itu berakhir. Rian meletakkan telepon di meja dan sesaat terdiam. Hatinya merasa lega, namun ada sedikit kesedihan yang mengisi ruang di dalamnya. Ia tahu bahwa meskipun kenangan dengan Ibu Laila akan selalu ada, ia harus melepaskan semuanya agar bisa melanjutkan hidupnya. Rian menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa bahwa, meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia akhirnya mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi masa depan masih terbuka lebar. Dengan tekad yang baru, Rian memutuskan untuk terus maju, mengejar impian dan membangun hidup yang lebih baik, tanpa harus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari-hari ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi Rian tahu bahwa ia siap untuk menghadapinya. Tahun berlalu, dan Rian kini bisa merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kehidupan yang ia jalani di kota ini jauh berbeda dari yang dulu ia bayangkan. Ia telah belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan menerima kenyataan, meskipun setiap langkah yang diambil selalu diwarnai dengan kenangan yang tak bisa sepenuhnya dilupakan. Kota ini, yang dulunya terasa begitu asing dan menakutkan, kini menjadi rumah bagi Rian. Ia menemukan kedamaian dan kepercayaan diri yang dulu sulit ia temukan. Pekerjaan di perusahaan konstruksi semakin berkembang. Rian dipercaya untuk memimpin proyek-proyek besar, dan setiap kali ia meraih pencapaian, rasa bangga mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa pencapaian-pencapaian itu bukan hanya hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga sebagai bentuk pembuktian pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit, meskipun pernah terjatuh begitu dalam. Suatu hari, saat sedang duduk di ruang kerjanya yang baru direnovasi, Rian menerima telepon yang tak pernah ia duga. Telepon dari seorang teman lama, Andi. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara Andi di telepon terdengar serius, penuh perhatian. "Rian," kata Andi dengan nada yang cukup tegas. "Aku baru saja mendengar kabar tentang Ibu Laila." Jantung Rian berdetak kencang mendengar nama itu. Meski ia sudah berusaha untuk melupakan semuanya, nama itu masih memiliki tempat dalam sudut hatinya. "Apa kabar dia, Andi?" tanya Rian, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski ada perasaan yang tak bisa ia pungkiri. Andi terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Ibu Laila baru saja dioperasi, Rian. Aku nggak tahu pasti bagaimana kondisinya, tapi sepertinya cukup serius. Aku tahu kamu mungkin nggak ingin mendengarnya, tapi mungkin ini saat yang tepat untuk kamu tahu." Rian merasa terkejut dan terhimpit perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tidak tahu harus bagaimana, apakah ia harus pergi menjenguknya atau tidak. Perasaannya bercampur aduk,
antara ingin melupakan semua dan rasa kasih sayang yang dulu ia rasakan untuk wanita itu. Namun, ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya sekarang. Ia sudah berubah, dan meskipun kenangan itu masih ada, hidup harus terus berjalan. Setelah beberapa hari merenung, Rian akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia tidak tahu apa yang akan ia rasakan, tetapi ia merasa perlu untuk melakukannya. Ketika ia tiba di rumah sakit, suasana begitu hening. Ia berjalan menuju ruang rawat inap yang diberitahukan oleh Andi, dan begitu ia sampai di depan kamar, ia melihat sosok yang tak asing, yang sudah banyak mengisi hari-harinya di masa lalu. Ibu Laila terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang terhubung dengan berbagai alat medis. Rian merasa hatinya hancur melihat wanita yang dulu begitu kuat dan penuh pesona, kini tak berdaya. Di sampingnya, suami Ibu Laila, Pak Arif, duduk dengan wajah yang penuh kelelahan. Ia menatap Rian dengan mata yang penuh pertanyaan, namun juga ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Rian menghela napas panjang dan melangkah maju. "Ibu Laila," ujarnya dengan suara lembut, mencoba untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh kembali. Aku datang untuk melihatmu." Ibu Laila membuka matanya perlahan dan tersenyum tipis. "Rian," katanya dengan suara yang lemah, "aku nggak pernah menyangka bahwa kamu akan datang. Maafkan aku untuk semua yang telah terjadi." Rian merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Rasa penyesalan, kasih sayang, dan kekecewaan bercampur menjadi satu. "Ibu Laila, semua sudah berlalu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang," kata Rian, dengan suara yang lebih mantap daripada yang ia rasakan di dalam hatinya. Pak Arif, suami Ibu Laila, akhirnya berbicara setelah beberapa lama diam. "Rian," katanya pelan, "aku tahu hubungan kalian salah. Aku tahu ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi, kami juga manusia. Kami juga belajar dari kesalahan kami. Sekarang, yang penting adalah Ibu Laila bisa sembuh dan menjalani sisa hidupnya dengan damai." Rian menatap Pak Arif dan mengangguk perlahan. Ia merasakan bahwa meskipun banyak hal yang salah di masa lalu, ada kebaikan yang bisa ditemukan di tengah-tengah penderitaan. Ia mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi ada waktu untuk memaafkan dan melepaskan beban masa lalu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ibu Laila mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Rian merasa lega, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia sudah menutup bab itu dalam hidupnya, dan sekarang, ia hanya bisa berharap yang terbaik untuknya. Kehidupan Rian kembali berjalan seperti biasa. Ia terus bekerja dengan giat, membangun karirnya dengan penuh tekad. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih ringan, meskipun beban masa lalu kadang-kadang datang kembali. Namun, Rian kini tahu bahwa ia bisa menghadapinya. Ia sudah belajar untuk memaafkan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Suatu hari, di sebuah acara pertemuan rekan kerja, Rian bertemu dengan seorang wanita yang berbeda. Mia, seorang arsitek muda yang juga bekerja di perusahaan tempat Rian berkarir. Mia memiliki senyum yang hangat dan aura yang penuh semangat. Mereka mulai berbicara, dan Rian merasakan sesuatu yang berbeda. Tanpa sadar, ia merasa nyaman berada di dekat Mia,
merasa ada potensi untuk sebuah hubungan yang baru. Namun, kali ini Rian lebih berhati-hati. Ia tahu bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dikejar dengan tergesa-gesa. Mia bukan ibu Laila, dan Rian tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan masa lalu yang penuh lika-liku. Namun, ia mulai merasakan bahwa masa depannya bisa lebih cerah, lebih penuh dengan harapan dan kesempatan baru. Ia belajar untuk membuka hati kembali, meskipun dengan lebih bijaksana. Pada malam yang tenang, saat Rian duduk di balkon apartemennya, ia menatap langit malam yang luas. Semua yang telah terjadi, baik yang indah maupun yang pahit, adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua itu membentuk siapa dirinya sekarang. Dan meskipun perjalanan ini belum berakhir, Rian tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia memiliki orang tua yang mendukungnya, teman-teman yang peduli, dan kini sebuah kemungkinan baru yang menanti di depan. Dalam hati, ia berbisik, hidup memang penuh dengan kejutan, tetapi aku siap untuk menjalani apapun yang datang. Dengan langkah yang lebih ringan, Rian melangkah ke masa depan. Kini, dia tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Hari-hari yang dijalani Rian di kota kini dipenuhi dengan warna baru. Kehidupan yang dulu penuh dengan kegelisahan dan penyesalan perlahan berubah menjadi lebih tenang dan terarah. Namun, di balik semua itu, Rian menyadari bahwa meskipun ia sudah berusaha melupakan masa lalu, ada bagian dari dirinya yang masih ingin mencari jawaban dan memaafkan sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang Ibu Laila, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Pekerjaan di perusahaan berjalan lancar. Rian merasa lebih dihargai dan semakin menemukan tempatnya di dunia profesional. Meskipun terkadang ada kesulitan yang datang bersama proyek besar, ia belajar untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Namun, yang paling signifikan adalah kehadiran Mia, seorang arsitek muda yang baru bergabung dengan timnya. Mia, dengan kepribadiannya yang ceria dan semangat yang menular, perlahan menjadi sosok yang penting bagi Rian. Meskipun mereka hanya sebatas rekan kerja pada awalnya, Rian merasakan adanya kedekatan yang lebih. Mia tidak hanya pintar dan profesional, tetapi juga sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia sering mengajak Rian untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi, mendorong Rian untuk membuka dirinya lebih banyak. Suatu hari, setelah pertemuan penting di kantor, Mia mengajak Rian untuk makan malam bersama. Rian, yang biasanya lebih memilih untuk menyendiri setelah bekerja, merasa sedikit terkejut, namun juga senang. Ia merasa seperti ada harapan baru yang muncul, bahkan jika itu hanya sebatas pertemanan. Rian, kata Mia dengan senyum lebar, aku tahu mungkin ini agak mendadak, tapi kadang kita butuh waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih santai. Aku yakin kamu gak mau terus-menerus membahas proyek dan angka-angka, kan? Rian tertawa kecil, merasa sedikit canggung. Ya, kadang aku juga butuh waktu untuk hanya berbicara tentang kehidupan biasa. Tapi, ini gak masalah kok. Mereka duduk di sebuah kafe yang nyaman, jauh dari keramaian kantor. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga impian-impian kecil yang ada di dalam hati mereka. Mia bercerita tentang bagaimana ia selalu ingin menjelajahi dunia, sedangkan Rian bercerita tentang perjuangannya untuk mengatasi masa lalunya. Mia tidak menghakimi atau menilai,
dan Rian merasa seperti ia menemukan seseorang yang benar-benar bisa memahami dirinya. Setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, Rian mulai merasa bahwa ia bisa membuka hati sedikit demi sedikit. Mia bukanlah ibu Laila, dan Rian tahu itu. Tetapi Mia membawa rasa nyaman yang berbeda. Rian merasa ada potensi untuk hubungan yang lebih dalam, meskipun ia masih merasa ragu. Namun, kali ini, ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin mengenal Mia lebih dalam sebelum membuat keputusan apapun. Hari-hari berikutnya, Rian semakin sering berbicara dengan Mia, baik di kantor maupun di luar pekerjaan. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin terjalin, Rian tak bisa menghindari perasaan rindu terhadap kota lama, terhadap Ibu Laila, dan segala kenangan yang pernah ada. Suatu hari, saat Rian sedang dalam perjalanan pulang setelah rapat panjang, ia menerima telepon yang tak terduga. "Ibu Laila," suara Pak Arif terdengar khawatir. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Rian merasakan hatinya berdebar-debar, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Setelah pertemuan mereka yang lalu di rumah sakit, ia tahu bahwa Ibu Laila perlahan mulai pulih. "Ada apa, Pak Arif?" tanyanya dengan tenang. "Ibu Laila, dia ingin bertemu denganmu, Rian. Dia merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf atas segala yang terjadi," kata Pak Arif dengan suara berat. Rian merasa bingung. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ia siap untuk menghadapi Ibu Laila lagi setelah semua yang telah terjadi? Setelah beberapa lama terdiam, Rian akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Ibu Laila, meskipun ia tahu ini akan menguras emosinya. Beberapa hari kemudian, Rian tiba di rumah Ibu Laila dan Pak Arif. Ibu Laila sudah jauh lebih sehat, meskipun masih tampak lemah. Pak Arif menyambutnya dengan senyuman hangat, namun Rian bisa melihat ada rasa canggung di udara. Ibu Laila duduk di ruang tamu, menatap Rian dengan mata yang penuh penyesalan. "Rian, aku tahu tak ada kata-kata yang bisa menghapus semua yang telah terjadi," kata Ibu Laila, suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Aku telah menghancurkan banyak hal, termasuk diriku sendiri." Rian menatap Ibu Laila, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Ibu Laila. Tapi aku sudah memaafkan diriku sendiri untuk semua ini. Kita semua melakukan kesalahan, dan kita harus belajar dari itu." Ibu Laila mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku, Rian. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Rian merasakan sebuah kelegaan. Bukan karena ia merasa bahwa semuanya telah diperbaiki, tetapi karena ia merasa bisa menutup babak lama dalam hidupnya dengan cara yang lebih damai. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi kini ia bisa melangkah lebih maju, tanpa perasaan bersalah yang membebaninya. Setelah pertemuan itu, Rian kembali ke kota dan melanjutkan kehidupannya. Mia semakin dekat dengan Rian, dan meskipun ia tidak terburu-buru menjalin hubungan, Rian merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuka hati lagi. Mia sangat memahami proses yang sedang dijalani oleh Rian, dan ia memberinya ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Pada suatu malam, Rian dan Mia duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam yang sejuk. Rian menatap langit dan merasa ada kedamaian dalam hatinya. Mia menatapnya dengan senyum lembut. "Rian," kata Mia,
Aku tahu ini bukan waktu yang mudah bagimu, tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Rian tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar utuh. Terima kasih, Mia. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku siap untuk melangkah ke sana denganmu. Mia meraih tangan Rian, dan mereka duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka mungkin masih panjang, kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Dengan langkah pasti dan hati yang lebih ringan, Rian melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ibu Laila sudah memulai perjalanan pemulihannya, dan meskipun hubungan mereka telah berakhir, Rian tidak lagi terikat oleh perasaan sakit dan penyesalan. Ia kini tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, dan ia siap untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih terbuka untuk peluang yang ada. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, ia siap untuk menghadapi hidup dengan penuh harapan, bersama orang-orang yang mencintainya, dan dengan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan langkah pasti dan hati yang lebih ringan, Rian melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ibu Laila sudah memulai perjalanan pemulihannya, dan meskipun hubungan mereka telah berakhir, Rian tidak lagi terikat oleh perasaan sakit dan penyesalan. Ia kini tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, dan ia siap untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih terbuka untuk peluang yang ada. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, ia siap untuk menghadapi hidup dengan penuh harapan, bersama orang-orang yang mencintainya, dan dengan diri yang lebih kuat dari sebelumnya.